खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan anggota lajnah dari Norwegia dan yang lainnya dengan khuddam dari Amerika Serikat. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasil Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan anggota lajnah Imailah dari Norwegia. Sabtu lalu, anggota lajnah dari Majelis Norderfollo Jemaat Ahmadiyah Norwegia mendapat berkah untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasil Aziz. Para anggota lajnah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama mulakat, para anggota lajnah menerima bimbingan dari Huzur tentang pentingnya memahami keyakinan mereka. Setiap orang harus merenungkan mengapa mereka menjadi seorang Ahmadi, apa manfaat menerima Ahmadiyah. Beberapa dari kita dipukuli dan orang-orang berprasangka buruk terhadap kita. Baik kita tinggal di Norwegia, Swedia, atau negara lain manapun, orang-orang berbicara buruk tentang kita. Ketika orang berbicara buruk tentang kita, apa manfaatnya menjadi seorang Ahmadi? Menjadi Ahmadi hanya akan bermanfaat bagi kita ketika kita sadar mengapa kita menjadi Ahmadi. Nubuatan Rasulullah telah terpenuhi dan kita telah menerimanya. Inilah mengapa kita menjadi Ahmadi. Bagaimana seharusnya amalan kita setelah itu? Sejauh mana kita mengamalkan ajaran Islam? Bagaimana seharusnya kita menunaikan hak-hak ibadah kepada Allah Ta'ala? Bagaimana seharusnya kita melaksanakan salat 5 waktu? Bagaimana seharusnya kita mengamalkan perintah-perintah yang tertulis dalam Al-Quran dan mencarinya? Hanya dengan demikianlah menjadi Ahmadi akan bermanfaat bagi kita. Jika tidak, tidak ada manfaatnya hanya menyebut diri kita Ahmadi. Oleh karena itu, setiap gadis dan setiap wanita harus merenungkan mengapa mereka menjadi Ahmadi, apa tugas mereka, bagaimana mereka akan memenuhi tugas-tugas ini, dan bagaimana mereka akan menunjukkan teladan mereka di negara mereka, di mana mereka dapat menyebarkan Ahmadiyah dan pesan Ahmadiyah sampai kepada orang lain. Lebih jauh lagi, mereka harus merenungkan bagaimana mereka akan membawa orang-orang di negeri itu ke dalam naungan Ahmadiyah, sehingga ajaran Islam yang sejati dapat terwujud ke dunia. Dan mereka berada di bawah panji Nabi Suci SAW. Ini adalah tujuan kita, dan kita harus memenuhinya, baik pria maupun wanita, gadis, muda, atau yang lebih tua. Setiap orang harus memahami ini, dan inilah mengapa lajnah didirikan. Berbagai departemen dalam badan pembantu lajnah didirikan untuk tujuan ini. Inilah mengapa ada departemen tarbiyah, tablik, dan lainnya. Perhatikan hal-hal ini dan ubahlah diri Anda sedemikian rupa, sehingga orang-orang melihat teladan Anda dan mendengar kata-kata Anda dan menjadi tertarik kepada Islam. Perhatian mereka tertuju pada Islam. Kemudian semoga Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita hari itu ketika Ahmadiyah tersebar di negara Anda hingga menjadi mayoritas. Inilah tujuan lajnah dan Anda harus maju dalam tujuan ini. Jika Anda dapat memenuhi tujuan ini, maka itu sangat baik. Jika tidak, Anda harus menganalisis keadaan Anda sekali lagi dan menilai di mana posisi Anda dan di mana seharusnya Anda berada. Hadrat Amirul Mukminin juga menasihati para anggota lajnah tentang tujuan kunjungan mereka. Silahkan tinggal di sini, temui para perwakilan lajnah di sini, lakukan salat, berdoa, bertekad untuk memperbaiki kondisi Anda. Ketika Anda kembali, kondisi Anda harus lebih baik daripada saat Anda datang. Ketika ini terjadi, saat itulah Anda akan mendapat manfaat. Bukan begitu, nak? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kamu harus menjadi gadis yang baik sehingga kamu dapat menjelaskan Ahmadiyah kepada orang lain dan bahwa ini adalah Islam yang sejati. Oke? Hanya dengan demikian orang-orang akan menjadi lebih sadar tentang Islam. Jangan hanya menjadi Ahmadi karena orang tua Anda Ahmadi. Oke? Salah satu anggota lajnah memohon doa agar mereka selalu tetap setia mengabdi pada khilafat Ahmadiyah.
Hal yang utama adalah Anda menyebarkan pesan Ahmadiyah dan pesan Islam. Ini adalah tujuan Anda. Jadi tunjukkan teladan Anda. Jangan hanya terjebak dalam keduniawian. Jangan sampai setelah datang ke Norwegia Anda mulai mengejar dunia. Anda akan mendapatkan dunia dalam kondisi apapun. Tujuan sebenarnya adalah mengejar agama dan Allah Ta'ala. Carilah itu. Salah satu peserta meminta bimbingan huzur untuk para ayah yang tidak melaksanakan salat 5 waktu yang berdampak negatif pada anak-anak mereka. Terkait hal ini, saya telah mengatakan dalam banyak pidato kepada wanita dan pria bahwa pria harus menunjukkan teladan mereka dan tanggung jawab ini tidak boleh hanya jatuh pada wanita. Wanita harus mengatakan kepada anak-anak bahwa kita harus menaati Allah Ta'ala karena ini adalah perintahnya. Inilah mengapa kita melakukan salat. Anda juga harus bertanya kepada ayah mengapa ayah menunjukkan contoh yang keliru di depan anak-anak. Oke? Kita hanya bisa menjelaskan, jadi jelaskan kepada mereka untuk berdoa. Tidak perlu mencari kesempatan untuk berdebat dengan para ayah, agar mereka tidak mengatakan keesokan harinya kepada Anda untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah Anda sendiri. Jelaskan kepada anak-anak Anda dengan bijak, dan jelaskan juga kepada para ayah. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa agama yang di dalamnya tidak ada ibadah bukanlah agama sama sekali. Ajarkan hal-hal ini kepada anak-anak dan orang dewasa. Menunaikan hak-hak Allah Ta'ala merupakan suatu keharusan. Huzur, derajat mati syahid sangat tinggi. Pria memiliki kesempatan untuk mencapai derajat ini dalam pertempuran atau dengan menjadi syahid di berbagai negara karena menjadi Ahmadi. Bisakah orang yang melakukan jihad terhadap diri sendiri mencapai derajat syahid yang sama? Bagaimana kita para wanita bisa mencapai derajat ini? Wanita juga bisa menjadi syahid. Ada 3 atau 4 wanita yang syahid di Pakistan. Oleh karena itu, wanita dapat mencapai derajat syahid dengan cara yang sama. Juga saya telah menyatakan berkali-kali bahwa ada hadis Rasulullah SAW bahwa seorang wanita datang dan berkata bahwa pria berkorban harta yang besar dan menghasilkan uang. Mereka pergi ke pertempuran, melakukan jihad dan mati syahid, mencapai derajat syahid. Sedangkan kami para wanita tetap di rumah kami. Jadi bagaimana kami bisa mencapai derajat ini? Meskipun ada wanita pada saat itu, seperti Ummi Ammarah radhiyallahu anha yang sering ikut serta dalam pertempuran. Ada wanita lain juga, mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun Rasulullah menyatakan bahwa ketika Anda berada di rumah, menjaga rumah tangga, membesarkan anak-anak, mengurus rumah, mengembangkan suasana rohani di rumah, dan anak-anak Anda tumbuh dengan ajaran Islam, maka derajat Anda akan sama dengan mereka yang syahid. Anda akan mendapat pahala yang sama. Jadi Rasulullah telah berbicara tentang Anda semua bahwa tanpa bahkan ikut berperang, Anda mengambil bagian dalam jihad dan meningkatkan derajat Anda. Oke? Inilah mengapa Allah Ta'ala bahkan menempatkan surga di bawah telapak kaki ibu. Dia tidak menempatkannya di bawah kaki pria. Apalagi yang Anda butuhkan. Jika derajat syahid itu tinggi, maka derajat orang yang membawa orang lain ke surga bahkan lebih tinggi. Para syahid pergi ke surga sendiri, tetapi wanita adalah mereka yang membawa orang lain ke surga dengan memberikan tarbiyat yang baik. Mengingat kondisi saat ini di mana ada perang dan konflik, orang-orang bertanya bahwa jika Tuhan ada, lalu mengapa ketidakadilan ini terjadi? Apakah perang tidak terjadi sebelumnya? Kapan Allah Ta'ala mengatakan bahwa semua orang akan percaya kepadanya? Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Adam diciptakan, setan mengatakan bahwa dia akan membujuk keturunannya untuk melakukan kejahatan, dan banyak orang akan mengikutinya, dan mereka tidak akan mendengarkan Allah. Allah mengatakan, baiklah. Allah tidak menyangkal bahwa mereka tidak akan mengikutinya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia akan menempatkan setan dan semua orang yang mengikutinya di neraka. Jadi perang terjadi karena mengikuti setan. Orang-orang mengikuti setan yang karenanya mereka melakukan kekejaman, dan karena hidup ini sementara, di mana orang hidup sampai usia 80, 90, 100 tahun, maka dalam kehidupan kekal akhirat, Allah Ta'ala akan menempatkan para penindas di neraka. Beberapa dihukum dalam kehidupan ini juga, dan beberapa akan dihukum di akhirat. Para penindas melakukan kekejaman, mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh wanita, dan lain-lain. Bisa jadi ini terjadi karena perbuatan beberapa orang, dan Allah Ta'ala sedang menghukum suatu bangsa. Tetapi berkenaan dengan para penindas, dia telah mengatakan bahwa dia akan menghukum mereka dengan sangat berat di akhirat. Jadi Allah Ta'ala telah mengatakan dari sebelumnya bahwa akan ada banyak yang akan mengikuti syaitan. Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia telah mengungkapkan apa yang baik dan yang buruk. Jika Anda mematuhi perintahnya, maka Anda akan selamat dari melakukan kekejaman, dan Anda akan tetap di sini di dunia dalam damai dan akan dimasukkan ke surga. Jika orang mengikuti syaitan, maka mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah menghasilkan banyak dan hidup dalam kemewahan dan dalam keadaan baik, namun dia akan menempatkan
mereka di neraka. Jadi Allah Ta'ala ada dan dia memberitahu kita dari sebelumnya bahwa dia telah memberi kita kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan dan kecerdasan. Jika seseorang menerima perintahnya, maka mereka akan damai hidup di dunia dan kekejaman akan berakhir. Jika tidak, jika mereka mengikuti syaitan, maka kekejaman akan dilakukan dan karena itu mereka akan dihukum di dunia dan di akhirat. Tidak ada pertanyaan terkait keberadaan Tuhan. Tuhan memang ada dan dia tidak pernah mengatakan dimanapun bahwa ada paksaan. Tuhan telah memberi kita akal dan bahwa kita harus menggunakannya dan dia telah memberi kita kebebasan untuk memilih. Silahkan duduk. Pada hari Senin, khudam dari wilayah Maryland, Majlis Khudamul Ahmadiyah USA mendapat berkah untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. 31 khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama mulakat, semua khudam dapat memperkenalkan diri dan mencari bimbingan huzur tentang berbagai masalah kontemporer yang mempengaruhi para pemuda. Huzur, saya tinggal di daerah di mana ada banyak perusahaan pertahanan yang memasok senjata ke Israel. Beberapa anggota jemaat dan kenalan saya bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Huzur, apakah diperbolehkan bagi kami untuk bekerja di perusahaan seperti itu atau tidak? Jika diperbolehkan makan babi dalam keadaan terpaksa, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa jika kamu sekarat karena kelaparan, maka kamu bisa makan daging babi, maka ini juga bisa dilakukan. Jika dalam keadaan terpaksa, maka itu masalah lain. Juga kamu tidak bisa membuat hal-hal ini dengan niat bahwa kamu akan memasok senjata ke Israel. Mereka hanya membuatnya untuk digunakan bagi negara mereka dalam hal pertahanan. Jadi ini masalah lain bahwa mereka memasoknya ke Israel. Mereka sebenarnya memasok ke seluruh dunia. Selain itu, kamu memasok senjata untuk digunakan oleh tentara di Sudan dan juga menyediakannya untuk digunakan di Irak dan Afghanistan. Apakah itu diperbolehkan? Tidak tahu, Huzur. Itu tidak diperbolehkan di sana dan juga tidak diperbolehkan di sini. Namun kamu adalah karyawan di sana, jadi itu tidak masalah. Jadi bukalah pabrikmu sendiri dan perusahaanmu sendiri. Jika seorang Ahmadi membuka satu, dia akan mengatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian tidak perlu ini. Hanya berikan kepada lembaga penegak hukum. Salah satu khudam bertanya kepada Huzur tentang Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau tidak lakukan dalam hal kebijakannya. Ketika dia datang, saya tidak tahu apakah dia membuat orang Amerika mengalami kesulitan atau tidak. Tetapi selama masa jabatan sebelumnya, dia menciptakan kemudahan bagi dunia lainnya. Dia tidak terlalu banyak terlibat dalam peperangan. Sampai sekarang mereka mengatakan dia akan mengakhiri perang Israel dan menetapkan gencatan senjata permanen yang tidak akan terjadi. Itu sementara dan mungkin dia telah membuat kesepakatan diam-diam dengan mereka bahwa mereka dapat mengambil area tanah tertentu setelahnya. Dia akan mencoba menghentikan konflik di dunia sampai batas tertentu. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka telah melarang TikTok dan menjadi sangat senang bahwa mereka telah mengambil tindakan tertentu terhadap Cina. Tetapi karena dia membutuhkan uang, maka dia mengatakan berikan kami 50% saham, maka Anda bisa tetap menjalankan TikTok di Amerika. Selama dia mendapatkan uang, dia akan tetap baik-baik saja. Dan dimanapun dia menghadapi kerugian finansial, maka dia akan memiliki caranya sendiri. Jadi siapapun yang datang akan datang dengan pola pikir yang sama. Kamu tidak akan menemukan orang suci yang mengambil peran ini di Amerika kecuali jika kamu membuat semua orang menjadi Ahmadi atau seorang Ahmadi mencapai posisi seperti itu dalam politik atau birokrasi atau bisnis. Maka mungkin kamu bisa melakukan sesuatu. Huzur, apa perbedaan antara makami dan majlis-majlis lainnya? Dan apa hikmah di balik penunjukan muhtamim makami atau kaid makami tanpa pemilihan? Apa perbedaan antara mukami dan majelis lainnya? Tidak ada perbedaan. Ini adalah majelis seperti semua majelis lainnya. Karena fakta bahwa ini dekat dengan markas besar, itulah mengapa kita menyebutnya makami. Sistem jemaat di Amerika berbeda dalam hal ini. Markas besar ada di sana, di Maryland, tetapi amir Anda tinggal 4.000 mil jauhnya. Dan sekretaris tahrik jarir Anda tinggal 5.000 mil jauhnya. Dan kemudian yang lain berada di West Coast, dan sekretaris lain tinggal di sisi lain West Coast. Jadi bahkan amilah nasional Anda terbesar. Tetapi meskipun demikian, karena kita harus mempertahankan sistem, maka itulah mengapa diputuskan untuk memiliki markas besar. Dan amir harus datang ke sana, entah dia datang setelah 2 minggu atau tidak. Dan karena ini adalah markas besar, majelis di sana disebut makami. Dan telah tertulis dalam konstitusi bahwa kaidnya akan disebut muhtamim.
Itulah mengapa dia disebut muhtamim makami. Jadi tanggung jawabnya sama seperti kaid. Jadi muhtamim makami memiliki status sedikit lebih tinggi karena dia disebut muhtamim alih-alih disebut kaid. Kalau tidak, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kaid. Apa perbedaan dalam pemilihan? Kaidin bisa dipilih dan diseleksi. Namun muhtamim makami tidak dipilih. Karena dia menjadi anggota amilah sadar, maka sadar sendiri yang menominasikan atau merekomendasikannya kepada khalifah. Ini satu-satunya perbedaan. Selain itu, tidak ada perbedaan dalam hal tanggung jawab. Huzur, selama operasi atau prosedur medis, bisa terjadi komplikasi tertentu yang mengakibatkan pasien dapat terkena dampak buruk atau bahkan fatal. Ini juga bisa menjadi situasi yang menekan bagi para dokter dan orang-orang menjadi takut akan prosedur bedah seperti itu, yang akibatnya dapat mempengaruhi pengobatan pasien lain. Mohon Huzur dapat memberikan bimbingan kepada kami dalam hal ini. Orang yang memiliki saraf lemah tidak seharusnya menjadi dokter. Seorang dokter harus memiliki saraf kuat dan memiliki kendali atasnya. Seseorang harus berani dalam hal apapun, di mana yang dinyatakan bahwa 100% orang akan sembuh. Seseorang harus mencari kesembuhan dari Allah Ta'ala. Ketika Anda berdoa dan melakukan pengobatan, Anda harus berdoa dan tetap mengingat kata-kata Allah Ta'ala adalah yang menyembuhkan. Huwa syafi. Yang bisa dilakukan hanyalah berusaha dan memanfaatkan sarana material dan sumber daya yang tersedia. Tetapi hanya Allah yang memberikan kesembuhan dan penyembuhan, bukan dokter yang memberikan kesembuhan. Ketika Anda mengingat ini, maka secara alami Anda juga akan berdoa bahwa Dia adalah yang menyembuhkan. Saat melakukan prosedur, operasi, atau pengobatan apapun. Ketika Anda mengingat Allah Ta'ala, kekhawatiran Anda akan hilang secara alami. Jika Anda berpikir bahwa Anda menyembuhkan orang karena keahlian Anda, lalu mengapa mereka selalu meminta persetujuan dari pasien atau kerabat dekat mereka? Itu karena jika sesuatu terjadi pada mereka, maka mereka tidak bertanggung jawab. Dan jadi jika Anda telah menghilangkan tanggung jawab apapun dari sebelumnya, maka mengapa Anda khawatir? Sebelum masuk ke ruang operasi, mereka meminta pasien untuk menandatangani. Sebenarnya pasienlah yang seharusnya khawatir karena tidak tahu apa yang akan dilakukan dokter. Dan bahkan jika dia meninggal, mereka tidak akan bertanggung jawab. Jadi apa alasan untuk stres? Itulah mengapa para dokter mengambil asuransi di Amerika Serikat bahwa jika sesuatu terjadi pada pasien, mereka tidak akan berhutang apapun dan perusahaan asuransi akan mengganti rugi pasien. Ini yang mereka lakukan, oke? Namun tidak ada asuransi semacam ini di sini. Para dokter di Amerika Serikat bekerja dengan bebas. Jadi apa stresnya? Huzur, dalam tanggung jawab seseorang. Ya, ketika seorang membaca Huwa Syafi, maka tanggung jawab diletakkan di tangan Allah Ta'ala. Mungkin itu dalam suatu khutbah, saya menasihati para dokter secara sangat rinci bahwa dokter kita harus berdoa Huwa Syafi. Dialah yang menyembuhkan. Ini juga yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini adalah doa yang sama yang dibuat oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam bahwa ketika aku sakit, Allah Ta'ala lah yang menyembuhkanku. Huzur, saya memiliki putri berusia 2 tahun, Alaina namanya. Huzur, saya ingin meminta bimbingan Huzur, apakah lebih baik mendaftarkannya ke sekolah umum atau melakukan homeschooling? Terkadang mereka mulai mengajar anak-anak dari usia sangat muda tentang pendidikan seks dan pendidikan gender dan sebagainya. Jika Anda ingin dia homeschooling untuk melindungi diri dari itu, maka itu masalah lain. Atau Anda bisa awalnya mendaftarkannya ke sekolah dan kemudian ketika mereka memperkenalkan mata pelajaran ini di kelas 4, 5, atau 6, maka Anda bisa mengeluarkan mereka dari sekolah umum dan melakukan homeschooling. Dia bisa dikirim ke sekolah untuk tahun-tahun awal pendidikannya dan ini juga bermanfaat karena mereka bisa bersosialisasi. Jika Anda akan homeschooling mereka, maka Anda harus membawa mereka dalam perjalanan sendiri jika mereka tidak bisa pergi dengan sekolah. Misalnya untuk hiking, jalan-jalan, ekskursi, atau berperahu dan lain-lain. Anda kemudian harus melakukan itu sendiri. Jika Anda bisa melakukan semua itu sendiri, maka itu baik-baik saja. Mereka tidak terus mengajar tentang pendidikan seks atau pendidikan gender sampai kelas 12. Mereka terutama melakukan ini di kelas 4, 5, dan 6. Itulah cara mereka bisa mencemari pikiran sekehendak mereka. Dan karena itu setelahnya Anda bisa melihat berdasarkan keadaan dan mendaftarkan mereka ke sekolah umum. Namun, semuanya tergantung sejauh mana Anda bisa menjaga anak-anak. Huzur, apa arti penting mimpi dan bagaimana kita bisa menentukan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dalam mimpi kita? Tidak semua orang dapat mengetahui ilmu menafsirkan mimpi. Oleh karena itu, jika Anda melihat mimpi, maka Anda harus bertanya kepada seseorang yang tahu cara menafsirkan mimpi untuk mengetahui apakah itu mimpi baik atau buruk. Jika Anda tidak dapat memahami arti mimpi itu sendiri dan tidak nyaman dalam berbagi mimpi Anda dan merasa malu untuk bertanya kepada seseorang, maka terlepas dari apakah itu mimpi baik atau buruk, Anda harus memberikan sedekah sehingga Allah Ta'ala dapat memunculkan hasil-hasil baiknya.
Dan beberapa mimpi memang dari Allah Ta'ala dan adalah mimpi yang benar, sementara bisa juga ada mimpi yang dipengaruhi syaitan, dan beberapa hanyalah produk dari pikiran seseorang. Apapun yang telah dialami seseorang di siang hari dapat muncul dalam mimpi juga. Psikiater mengatakan bahwa umumnya seseorang mengalami 4-5 mimpi dalam semalam. Beberapa bisa kita ingat dan yang lainnya tidak bisa. Terkadang seseorang bangun dan berpikir dia tidak melihat mimpi apapun, padahal sebenarnya mereka bermimpi dan telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat dalam mimpi mereka. Mimpi-mimpi yang bisa Anda ingat, nilailah dan analisislah pesan apa yang terkandung di dalamnya. Jika Anda bisa memahaminya, maka itu baik-baik saja. Jika tidak, Anda bisa bertanya kepada seseorang. Pada masa Hadrat Yusuf alaihissalam, raja bermimpi dan mereka yang harus menafsirkan mimpi menganggapnya hanya sebagai produk dari pikiran raja. Namun Hadrat Yusuf menafsirkan mimpi itu dan memahami apa arti 7 bulir gandum hijau dan apa artinya 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 yang kurus dan arti tumbuhan yang subur dan tanaman yang layu dan kekeringan dan lain-lain. Semuanya disebutkan dalam itu. Beberapa orang tidak dapat memahami mimpi mereka, jadi jika Anda juga tidak dapat memahaminya, maka berikan saja sedekah. Ini solusi sederhana. Jika Anda melihat mimpi yang mengandung pesan dan seseorang dianjurkan menuju kebaikan dan kebaikan, maka itu berarti adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Anda, dan itu adalah mimpi dari Allah Ta'ala. Namun jika Anda melihat mimpi di mana Anda didorong untuk melakukan perbuatan buruk, maka anggap itu sebagai mimpi setan. Ada kejadian lucu dari sebuah keluarga terkenal di Sargodha yang terlibat dalam politik dan juga pemilik tanah. Seorang sesepuh dari keluarga mereka menjadi Ahmadi pada masa Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu. Dia tidak memiliki anak, namun dia memiliki seorang putra ketika dia sudah cukup tua melalui doa-doa Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Dan ini terjadi pada masa-masa awal Rabuah ketika bahkan belum ada jalan yang layak di Rabuah dan sangat sedikit rumah. Dia membawanya ke sana dan mendaftarkannya ke sekolah. Karena dia berasal dari keluarga kaya, dia datang ke sekolah dengan kendaraan bermotor, sementara orang-orang di Rabuah pada saat itu bahkan tidak memiliki sepeda, rusak. Semua orang sangat miskin dan seluruh kota mungkin hanya memiliki 1-3 mobil. Alhasil, itu adalah keinginan mereka bahwa karena dia memiliki anak di usia tua, agar dia mendapatkan pendidikan dan menjadi berbudi luhur dan tidak terlibat dalam politik atau kejahatan seperti anggota keluarga lainnya. Dan karena itu, selama dia hidup, dia selalu mendorongnya untuk salat dan juga membawanya ke Masjid Mubarak. Dia akhirnya meninggal dan istrinya juga meninggal. Dan hanya dia dan putranya. Dan meskipun mereka memiliki rumah besar, namun mereka berdua biasa tidur di satu kamar. Suatu hari, karena lelah ayahnya selalu menyuruhnya untuk sholat, seperti kalian saja, kadang-kadang kan mengungkapkan rasa kesal bahwa Pak Kaid, Pak Sadr, atau orang tua kamu selalu menyuruh kamu untuk sholat. Dia juga sama seperti itu. Suatu pagi, dia bangun dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, Hadrat Muslim Maud datang dalam mimpi saya tadi malam dan mengatakan bahwa, 'Nak, kamu tidak perlu salat lagi.'" Ayahnya juga sangat cerdas. Ayahnya berkata, "Coba lihat, kita tinggal di kamar ini dan tempat tidur saya dekat dengan pintu, sementara tempat tidurmu di sisi lain dekat dengan dinding. Jadi, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu melompati tempat tidur saya untuk memberitahumu ini. Bagaimana bisa beliau tidak memberitahu ayah tentang hal itu? Beliau kan bisa memberitahu ayah juga untuk tidak salat, sehingga ayah juga akan dibebaskan dari salat. Jadi, berhentilah kamu membuat mimpi palsu." Jadi orang juga bisa membuat mimpi palsu seperti itu. Rasulullah juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh membuat mimpi palsu, dan terutama orang yang menganggap mimpi palsu kepada Rasulullah akan mendapatkan kutukan dari Allah. Hakikatul Wahyi adalah buku karya Masih Maud alaihissalam. Jika kalian membaca 50-60 halaman pertama, saya percaya itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu menjelaskan konsep mimpi dan arti penting serta realitasnya. Kalian cukup dewasa dan belajar di perguruan tinggi atau universitas, jadi harus membacanya. Kalian harus memiliki cukup pengetahuan tentang hal itu. Jika Anda hanya membaca 50-50 halaman awal, maka Anda akan dapat memahami konsep mimpi dan apa itu mimpi baik atau mimpi buruk. Huzur pada tahun 2005 ketika Huzur pergi ke Qadian dan berdoa di makam yang diberkati, bagaimana perasaan Huzur saat itu? Perasaan saya sama seperti setiap Ahmadi.
Setelah sampai di sana, perasaan emosionalnya adalah pergi dan berdoa di sana. Pertama kali saya pergi ke Kadian adalah tahun 91 dan emosi yang saya rasakan saat itu sama pada tahun 2005. Dan saya berdoa agar Allah Ta'ala meninggikan derajat Hazrat Masih Maud alaihissalam dan memberikan kesuksesan kepada jemaat yang beliau dirikan. Dan semoga kita dapat berkhidmat dengan cara yang tepat. Dengan demikian seseorang mengungkapkan emosinya dalam doa dan setiap orang memiliki perasaan mereka sendiri. Ada emosi tertentu yang dirasakan seseorang yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, 20 tahun telah berlalu sejak kunjungan itu. Saat mulakat berakhir, para khuddam mendapat kesempatan untuk berfoto dengan huzur. Para peserta juga diberkati menerima hadiah pena. Itu tadi sorotan dari mulakat yang terjadi selama minggu lalu. Sekarang kita akhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala Aziz berbicara mengenai dua ekspedisi atau syariah dari kehidupan Rasulullah SAW. Huzur menyoroti pendekatan Islam yang seimbang dan moderat terhadap keadilan dan pengampunan. Sebaliknya, Islam meninggalkan dua ekstrim ini dan menyajikan ajaran moderat yang menjadi dasar perdamaian sejati di dunia, yaitu jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Hukuman atas suatu kejahatan harus serupa dengannya dan harus memiliki intensitas yang sama. Namun jika keadaannya seperti kemungkinan perbaikan ada dengan pengampunan atau kelembutan, maka pengampunan dan kelembutan adalah tindakan yang lebih baik. Orang seperti itu akan berhak mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Inilah ajaran yang Islam telah sajikan dalam hal ini dan tidak ada individu yang berakal yang dapat menyangkal bahwa ini adalah ajaran yang tak tertandingi, yang telah mempertimbangkan semua aspek kebutuhan manusia. Selanjutnya, bahkan dalam kasus hukuman telah ditetapkan bahwa batas yang sesuai tidak boleh dilampaui dan telah secara terang-terangan mengutuk tindakan biadab, mutilasi, dan lain-lain. Dibandingkan dengan ini, terlepas dari contoh Nabi Isa alaihissalam, perilaku aktual yang telah ditunjukkan oleh Kristen terhadap musuh mereka dan kekejaman yang telah mereka lakukan selama perang adalah halaman terbuka dalam sejarah yang pengulangannya tidak diperlukan di sini. Mereka melakukan segala macam hal.